Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kembali kita boleh berkumpul lagi di bulan yang baru ini. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari kita mau tundukkan kepala kita memulaikan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, Kau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Selamanya Tuhan, Kau tetap Allah kami Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Walau dunia bergoncang Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah berubah. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang berkata bahwa Kau tetap Allah, Tuhan tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapa, sungguh suatu anugerah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, tidak terasa Tuhan kami sudah memasuki bulan ketiga Tuhan. Di tahun 2021 ini Tuhan. Mungkin banyak hal Tuhan di sekitar kami Tuhan yang gak menjanjikan Tuhan. Mungkin banyak sakit, penyakit, banyak rintangan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kami boleh ada berkumpul bahkan menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Sungguh suatu anugerah Tuhan bagi setiap kami yang masih bernafas Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau bawa hidup kami mau bawa hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk bersyukur Tuhan bagi Engkau. Kami mau datang Tuhan untuk mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan bagi hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan berkati setiap kami yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Biar Engkau yang tetap Tuhan memimpin kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mau buka Tuhan untuk ibadah online pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi jemaat Tuhan. Mengucap syukur kita boleh berkumpul lagi pada hari ini. Saya harap keadaan jemaat Tuhan di rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Saya yakin dan percaya biarlah kita mau melalui setiap hari kita, bulan demi bulan, tahun demi tahun itu bersama dengan Tuhan. Amin. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, hari-hariku lalui. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku, sekali lagi kita mau katakan, hari-hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru selamatku. Hari-hariku lalui, amin, bersama Yesus. Benar Tuhan, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus, Juru selamatku. Bersama Yesus, Juru selamatku. Haleluya. Biarlah kita mau melalui hari-hari kita bersama dengan Yesus. Amin. Saya yakin dan percaya Allah kita adalah Allah yang menyediakan. Allah yang sanggup menyediakan lebih dari yang kita butuhkan. Amin. Puji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata bahwa Allah itu sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak
untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Puji Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk dekat padamu Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin mengerti ya Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Hanya dekat padamu, rasa tenang
Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya dekat padamu saja Tuhan, hati kami tenang Tuhan. Saat ini Tuhan kami ucap syukur Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan. Berikan tanah hati kami yang subur Tuhan, agar setiap benih firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, itu menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami dikuatkan, kami dipulihkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami dapat Tuhan membagikan buah Tuhan yang Engkau sediakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, layakkan setiap kami Tuhan. Kami alaskan doa ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita kembali berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik karena Tuhanlah yang membuat segala sesuatunya indah. Tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di bulan Maret di minggu pertama ini. Pertolongan demi pertolongan Tuhan selalu nyata bagi hidup kita semua. Dan tidak ada alasan
untuk kita tidak menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Mula pertama, saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Tuhan yang kembali memberi kepercayaan bagi saya untuk pagi hari ini saya membawakan renungan firman Tuhan. Kepada Ibu Gembala yang masih ingat dengan saya, terima kasih Tante semua. Karena yakin dan percaya itu karena Tuhan juga yang menggerakkan hati Tante untuk bisa membuat saya pagi hari ini bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan yang ada, salam hormat dari saya, karena bagaimanapun juga kurang lebih 10 tahun saya ada di tempat ini, di bawah penggembalaan almarhum Bapak Gembala dan Tante yang masih ada. Saya dididik di tempat ini sehingga saya bisa seperti hari ini. Itu karena Tuhan, karena Om dan Tante yang sudah membuat segala sesuatunya baik. Bapak Ibu Saudara semua, apa yang harus kita jalani hari-hari ini? Tanpa terasa di tengah-tengah situasi dunia, khususnya saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara, 28 Februari, 29 Februari tahun 2020, pertama kali isu mengenai COVID-19 ini muncul sampai di awal Maret. Tanpa terasa kita sudah menjalani selama 1 tahun. Di kurun waktu 1 tahun ini, banyak sekali hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak hal Bapak Ibu Saudara yang kita jumpai. Baik itu kesulitan, kesukaran, kekhawatiran, kecemasan, semuanya kita jumpai. Tapi satu hal yang saya pegang Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu iya dan amin bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, seperti yang Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu pada Tuhan, percayalah kepadanya, Tuhan akan bertindak. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hari-hari kita, tanpa ada alasan apapun, kita tidak menyembah Dia. Dunia tidak dapat memberikan apapun. Dunia tidak dapat memberikan kepastian apapun. Dan hanya Tuhanlah yang mampu memberikan segala sesuatunya. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang berat ataupun apa. Tapi saya hanya ingin membagikan mengenai firman Tuhan, apa yang saya alami, terkhusus dalam periode 1 tahun belakangan ini. Kita akan jumpai pembacaan awal kita 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 18. 3 ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah sering menjumpai hal ini, tapi saya ingin katakan di ketiga ayat ini yang membuat saya boleh ada hingga pagi hari ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi dunia hari-hari ini, dalam kurun waktu beberapa tahun yang lalu, dalam sebuah ibadah, hamba Tuhan yang saya dengar mengatakan bahwa dalam Wahyu 6 ayat 8 dijelaskan muncul kuda yang berwarna hijau kuning. Itu diterjemahkan sebagai akan munculnya kelaparan, sampar, dan penyakit. Kemudian kalau Bapak Ibu Saudara juga melihat Matius 24, kemudian Lukas 21, di situ diperlihatkan bagaimana tanda-tanda akhir zaman sudah mulai bermunculan. Kita bisa melihat adanya resesi ekonomi, bencana alam, kita melihat banjir, gempa bumi, gunung meletus, peperangan, penyakit sampar, kelaparan, semuanya hari-hari ini sudah terjadi. Dan itu menunjukkan bahwa memang kita sedang ada di hari-hari terakhir ini. Dan apakah yang bisa kita buat menghadapi segala sesuatu yang kita jumpai di tengah-tengah muka bumi ini? Saudara, kita bisa melihat COVID-19 bisa memporak-porandakan muka bumi ini. Kita melihat COVID-19 ini tidak memandang siapapun juga. Orang yang punya, orang yang tidak. Orang yang berkedudukan tinggi ataupun tidak. Semuanya, kalau memang diizinkan,
akan terkena yang namanya hal ini. Tapi Bapak Ibu Saudara semua, kita bisa melihat bahwa tetap akan ada beda antara orang yang percaya dengan Tuhan dengan orang yang tidak. Saya mengaminkan setiap janji firman Tuhan bagi hidup saya secara pribadi, bahwa ketika sandaran hidup saya hanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, kalau saya ingin bersaksi bagaimana saya menyikapi 1 tahun belakangan ini, banyak hal yang dijumpai dalam kehidupan saya. Saya pernah mengalami ketakutan, saya pernah mengalami kecemasan, saya pernah mengalami kekhawatiran. Hal-hal ini yang sempat membuat kehidupan saya stuck. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu terlalu baik bagi hidup saya. Tuhan ingatkan saya di satu hari bahwa engkau harus bangkit dan mampu keluar dari hal ini. Bapak Ibu Saudara, 2019 kehidupan doa saya dan keluarga sedang mengalami yang namanya stagnasi. Tapi saya ingat sekali di Desember 2019 Tuhan ingatkan, ayo kembali kepada kehidupanmu yang semula. Bangun kembali mesbah keluargamu. Dan kami lakukan hal itu Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan berbicara jelas bagi kehidupan kami. Namun baru beberapa bulan hal ini kami lakukan dengan sesungguh-sungguhnya. Kami bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Kami bisa berdoa bersama dengan istri dan anak. Muncul COVID-19 ini dalam kehidupan kita. Muncul penyakit ini entah dari mana awalnya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya ingin bersaksi, di bulan Maret, istri saya sebagai seorang dokter bertemu atau kontak pertama kali dengan pasien yang ternyata dinyatakan divonis positif COVID-19 ini. Dan mau tidak mau, akhirnya istri saya isolasi mandiri selama kurang lebih 2 minggu. Demikian juga dengan saya, demikian juga dengan anak saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di periode waktu itu, begitu berat kehidupan kami jalani, begitu takut kami menjalani hari-hari itu, begitu cemas kami menjalani hari-hari itu. Begitu tuh di kehidupan kami diselimuti perasaan-perasaan yang tidak menentu. Sampai beberapa bulan Bapak Ibu Saudara, saya ingat Februari, Maret, April, sampai akhirnya ketika malam saya beristirahat Bapak Ibu Saudara, Tuhan bangunkan saya di tengah malam. Tuhan bangunkan saya dan sadarkan saya. Tuhan bicara dengan jelas waktu itu. Yefta, kenapa engkau takut? Kenapa engkau cemas? Kenapa engkau khawatir? Tidakkah engkau percaya pada saya? Saat itu Bapak Ibu Saudara, yang saya lakukan, saya beranjak dari tempat tidur. Saya masuk ke ruang doa yang ada di rumah saya. Saya duduk, saya memegang gitar, saya mulai menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Malam itu, saya berdiri sendiri, saya duduk seorang diri di bawah kaki Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Saya nangis tidak terhenti-henti selama kurun waktu 1 jam. Dan saya bicara kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Saya ingin belajar percaya penuh kepada Tuhan. Saya ingin belajar menyerahkan kehidupan saya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, hanya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, yang pasti akan memperhatikan kehidupan kita. Periode waktu itu sampai akhirnya, setelah itu Bapak Ibu Saudara, saya bisa melihat bahwa kehidupan kami, saya, istri dan anak, adalah kehidupan yang belajar menaruh penuh hidup kita kepada Tuhan. Menaruh penuh harapan kita kepada Tuhan. Mempercayai penuh waktu, saat kita kepada Tuhan. Karena Tuhan nyatakan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu iya dan amin bagi kehidupan kita. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, kita akan berbicara pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana sikap kita di tengah kesulitan hidup yang sedang kita jumpai hari-hari ini. Yang pertama, kita sudah membaca dari ayat 16, mari kita bersukacita senantiasa. Dalam Filipi 4 ayat 4, firman Tuhan berkata di tempat itu, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
Oleh karena itu, apa yang kita pelajari pagi hari ini? Dasar firman Tuhan, supaya bisa kita tetap bersuka cita menyikapi hari-hari kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus bersuka cita? Kita harus bersuka cita karena kita berada dalam rencana Tuhan yang kita sembah. Dalam Kolose pasal yang 1, ayat ke-12 sampai 14, Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di rumah. Berada dalam rencana Tuhan berarti kita diperhatikan oleh Tuhan. Berada dalam lindungan Tuhan, mempunyai masa depan yang cerah. Dan ketika kita ambil bagian dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, kita sudah berada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Waktu yang berlaku bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Semua ada dalam kerangka pemikiran Tuhan. Jadi kita bersuka cita karena kita berada dalam rencana Tuhan itu sendiri. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus bersuka cita? Kita bersuka cita karena kasih Allah yang sangat besar bagi kehidupan kita. Kita baca Mazmur 31 ayat yang ke-8. Mazmur 31 ayat yang ke-8, kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kita bersuka cita karena kasih Allah setia yang sangat besar bagi kehidupan kita. Aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita karena kasih-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Hal-hal ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan mau bagaimana kita bisa menyikapi kehidupan kita. Menghadapi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara, untuk menghindari kita berpikir yang tidak-tidak, kekhawatiran muncul. Salah satu obat yang paling mujarab adalah hati yang gembira. Kita mampu bersuka cita di tengah-tengah situasi kehidupan ini. Kita mampu bersorak-sorai. Kita tetap mampu mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, itu pertama yang kita bisa melihat di tengah-tengah situasi hari-hari ini. Mari kita tetap belajar untuk kita bersuka cita senantiasa. Lalu yang kedua, kalau kita melihat ayat yang ke-17, ayat terpendek dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa dan tetaplah berdoa. Ada makna yang terkandung begitu luar biasa di ayat-ayat ini. Kalau kita berbicara mengenai kekuatan doa, Raja Daud pernah mengalami hal ini dalam Mazmur 3 ayat 1-8. Saya tidak akan bacakan, tapi Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di rumah. Kekuatan doa yang luar biasa. Tapi dalam ayat-ayat ini, kalau kita melihat dalam Mazmur 3 ayat yang ke-5, berdoa kepada Tuhan. Daud dalam ayat yang ke-6-9 berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doa nafas kehidupan kita. Satu perkataan yang kita sebagai anak Tuhan selalu ada dalam pemikiran kita. Dengan doa, kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa terjadi bagi hidup kita. Dengan kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini akan mengubah cara pandang kehidupan kita. Dengan kita berdoa, Tuhan akan berbuat yang terbaik bagi kehidupan kita. Dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23, Bapak Ibu Saudara, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Serahkanlah khawatirmu, serahkanlah takutmu, serahkanlah cemasmu pada Tuhan. Tuhan akan bertindak bagi kehidupan kita. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara putus asa dengan hal-hal di dunia yang sedang kita alami hari-hari ini. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, terkait dengan pandemi ini, banyak sekali hal-hal yang terjadi yang akhirnya membuat dengan sendirinya adanya perubahan-perubahan yang harus ditata dari awal di berbagai macam aspek kehidupan kita. Kita bisa melihat banyaknya keruntuhan, banyaknya hal-hal yang membuat bangkrut dan lain sebagainya. Bahkan tahun lalu Bapak Ibu Saudara, di kuartal ke-3 dan ke-4, sempat Indonesia masuk dalam hal resesi ekonomi.
Kalau kita melihat pekerjaan, lapangan pekerjaan sekarang, dunia bisnis, semuanya porak-poranda. Semuanya Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang di PHK. Banyak sekali bisnis hotel, penerbangan dan sebagainya. Yang sampai hari ini belum bisa berdiri kembali. Efeknya begitu luar biasa, begitu domino, begitu mempengaruhi segala aspek kehidupannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan di berbagai macam efek yang ada, kalau kita bisa ada pagi hari ini, itu karena Tuhan baik. Itu karena Tuhan begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Saya pernah mengalami pemotongan gaji 6 bulan di periode Juli sampai Desember. Saya katakan, saya tetap bersyukur pada Tuhan. Saya tetap akan menjalani hari-hari saya. Ketika pendapatan kami pun sekeluarga mengalami kemerosotan, saya ingin tetap bersuka cita dan tidak memutuskan waktu untuk kami bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doa saya sadari adalah kekuatan saya untuk menjalani hari-hari. Setiap pagi Bapak Ibu Saudara, saya bersama istri dan anak saya selalu menyempatkan diri untuk ada di bawah kaki Tuhan. Walaupun mungkin waktunya sekitar 15-30 menit. Tapi di saat itu, sebelum memulai segala sesuatunya, kami duduk di ruang doa yang ada di rumah kami. Saya pegang gitar, menyembah Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, berdoa syafaat. Dan ketika semua yang kami lakukan, setelah itu, terus kita membaca firman Tuhan. Dan ketika kami boleh melakukan hal ini, kami menjalani hari-hari kami penuh dengan sukacita. Itulah kekuatan doa yang luar biasa bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berhenti untuk bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang sedang mengalami stagnasi dalam hubungan kita dengan Tuhan, ayo, mari kita mulai kembali. Karena dengan doa, itu sesuatu hal yang bisa kita jadikan kekuatan kita untuk melalui hari-hari kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan bertindak luar biasa bagi kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga yang bisa kita jumpai dalam ayat ke-18, mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kelihatannya ini mudah, tapi sesungguhnya ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Kelihatannya mudah saudara Bapak Saudara dilakukan. Tapi ketika kita menerapkan dalam kehidupan kita, ini adalah hal yang susah. Ketika kita dalam keadaan yang senang, ketika kita dalam keadaan yang berkecukupan, kita mudah bersuka cita. Kita mudah berdoa, kita mudah bersyukur kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan kondisi kita hari-hari ini? Kita bagaimana? Misal bisnis kita sedang mengalami kebangkrutan, kita di PHK, gaji kita dikurangi. Apakah kita bisa mengucap syukur dalam hal-hal seperti ini? Tapi Tuhan ingatkan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita semua hidup sudah ada dalam kerangka firman Tuhan, dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Dan saya yakin rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Rencana Tuhan, rencana yang indah. Waktu Tuhan, waktu yang indah. Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Sisanya biar Tuhan yang turun tangan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pujian yang tadi sudah kami nyanyikan bersama dengan istri dan anak kami. Ayat-ayat atau perkataan yang ada dalam kalimat lagu itu sungguh luar biasa. Tangan Tuhan tidak cukup panjang untuk menolong hidup kita. Telinga Tuhan selalu mendengar seruan kita. Artinya, di mana kita berada, tangan Tuhan akan menolong. Tuhan mendengar seruan doa kita. Dan Tuhan juga pasti akan menolong hidup kita.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin dan percaya, pagi hari ini renungan mungkin singkat, tapi saya yakin dan percaya, segala sesuatu yang terjadi bagi hidup kita, sampai hari ini maupun ke depan Bapak Ibu Saudara, mari lakukan ketiga hal ini. Kita bersukacita senantiasa, kita berdoa, dan marilah kita bersyukur dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, mari lakukan ini bagi kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berharap dan penuh menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak dan berdaulat atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi buat waktu kesempatan yang ada. Saya yakin dan percaya Tuhan akan disenangkan senantiasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita melanjutkan acara kita selanjutnya. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Tuhan ingatkan kami bahwa dalam kita menjalani hari-hari kami harus bersukacita, tetap berdoa kepada Tuhan, dan bersyukur dalam keadaan apapun. Karena kami yakin dan percaya, di tengah-tengah situasi dunia hari-hari ini, Tuhanlah yang akan bekerja bagi hidup kita. Tuhanlah yang akan memberikan terbaik bagi hidup kita. Dan hari-hari yang akan kami lalui adalah hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, firman Tuhan yang sudah Hamba-Mu bagikan akan terus berada di seluruh sidang jemaat Tuhan Hebron yang ada pada saat pagi hari ini. Memberkati dengan segala hal, memberkati dalam segala hal. Tuhan akan bertindak secara luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, biarlah Tuhan akan memperlengkapi, menyempurnakan firman Tuhan pagi hari ini. Dan biar itu menjadi kekuatan yang selalu baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, saat ku dapat ampunan ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, saat aku dapat Selamat pagi, selamat kita akan sehidangan bersama Tuhan di menghadapi meja Tuhan. Dan merupakan satu peringatan kita mengenang kasih-Nya. Sebab dahsyatnya Tuhan kita yang luar biasa. Dan bersama pagi hari ini
kita sudah menyiapkan hati kita untuk bertemu dengan Dia dan sehidangan bersama Dia yang ada di tengah kami. Tapi Dia juga ada bersama Bapak, Ibu, Saudara di rumah masing-masing. Sebab Dia mencintai saudara dan saya yang mengasihi Dia. Karena percaya kita kepada Dia, maka kita rindu untuk memperingati kata firman Allah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan aku. Kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Jadi kita lihat, kita mau makan dan minum. Makan tubuhnya dan minum darah. Karena kita mengenang kasih-Nya. Dia sudah mengorbankan tubuhnya. Dan Dia rela supaya saudara dan saya dapat dibangkitkan bersama dengan Dia. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah. Yang kita baca bersama di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 26. Pertama-tama, mari kita ambil bersama roti kita angkat bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat bersama roti tubuh ini. Tubuh Kristus yang sudah rela untuk mengorbankan tubuhnya buat saudara dan saya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama Tuhan. Terima kasih, sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Kita makan bersama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan di sebelah kanan. Kita angkat cawan di sebelah kanan kita. Kembali kita dengar peraturan lewat firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan kita mengambil bagian untuk minum darahnya. Ini sama dengan kita memperingati menjadi peringatan akan Dia yang kasih-Nya begitu besar buat saudara. Karena darahnya tercurah buat saudara dan saya. Dia curahkan untuk menebus kami, melayakkan kami supaya kami layak bagi Dia. Terima kasih, kita bersyukur dan berterima kasih bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Karena untuk menebus dan melayakkan kami. Pagi hari ini kami terlalu yakin akan firman. Itu sebabnya kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji bagi nama Tuhan buat perkenanan-Mu melayakkan kami pada pagi hari ini lewat tubuh dan darah. Kami bersyukur bersama karena sungguh kasih-Mu melimpah bagi kami. Kasih-Mu tidak habis-habisnya bagi kami. Dan untuk selanjutnya kami pun bilang terima kasih karena kasih-Mu
tidak berkesudahan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Karena pagi ini kami menerima berkat yang dahsyat dan luar biasa lewat pencurahan darah dan tubuh-Mu yang dipecahkan. Terpuji bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama kita angkat kedua belah tangan kita. Dan saya percaya kita mau menerima berkat yang daripada Dia. Bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga. Karena kembali pagi hari ini Engkau memberkati kami semua. Baik lewat kebenaran firman-Mu maupun lewat tubuh dan darah-Mu. Kami mendapat berkat yang 2 kali ganda. Kami bilang terima kasih Bapa. Biar kiranya sepanjang minggu yang berjalan, bahkan sepanjang bulan yang berjalan ini, kami mendapatkan kekuatan baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Itu sebabnya kekasihku, mari kita pulang ke rumah kita. Bahkan kita akan pergi kemanapun Tuhan kehendaki untuk menjadikan kita berkat, saksi, jadi terang. Itu sebabnya kita membawa kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kami. Mulai pagi hari ini, bahkan sampai hari Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.